Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Nyong Terinil Kapak. Orang ngapak, orang kepenak nyakoti baik wae lah Lara. Nah, di video kali ini saya lagi berada di kamar ya teman-teman, bersama si keriting ya. Kalau si butet panda itu lagi tidur di luar ya teman-teman. Jadi kali ini dia yang di sini nemenin babunya ngonten sebentar ya. Di video kali ini saya mau bahas tentang apa ya, kritikan teman-teman ya, yang baik dari WA apa dari Facebook yang biasa ngajak kerjasama selama dari saya bermula di YouTube ya, memulai YouTube maksudnya sampai sekarang. Jadi akhir-akhir ini tuh banyak ya SMS dari teman-teman yang mengira saya itu jadi sombong, jadi nggak mau kunjung. Ada yang bilang aduh maaf grok, apa ya, kacang lupa kulitnya. Ada yang bilang udah nggak mau kerja sama intinya ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya gini ya teman-teman, saya itu sebenarnya udah menjelaskan di tab komunitas, juga pernah saya jelaskan ya, saya tulis, terus di live streaming juga sudah saya jelaskan ya. Tapi mungkin teman-teman yang nggak menonton live streaming saya, terus sama nggak melihat postingan saya di tab komunitas, mungkin nggak melihat itu ya. Jadi banyak yang inbox baik WA atau messenger yang bilangnya yang enggak gitu, dikira beginilah begitulah, padahal saya di sini tuh ya lagi seperti ini gitu. Jadi di video kali ini saya mau menjelaskan sekali lagi ya teman-teman, kenapa akhir-akhir ini saya tuh lemot banget ya, lemot banget. Terus udah dikunjungin berkali-kali belum kunjung balik. Lara cuy. Terus komentar nggak dibales-bales gitu. Jadi saya itu terutama minggu-minggu kemarin ya, 2 minggu terakhir, majikan saya itu positif corona ya teman-teman, positif corona ya. Walaupun sekarang corona udah gimana ya, udah biasa-biasa aja, tapi tetap yang namanya corona kalau di sini nggak boleh kerja ya, di rumah sampai sembuh ya. Cuma bedanya corona sekarang, kalau kena corona ya itu nggak perlu semuanya sekeluarga dikurung di rumah. Jadi yang dikurung di rumah itu yang kena aja, itu pun masih bisa keluar, cuma pakai masker gitu guys. Nggak seperti dulu satu orang yang kena sekeluarga nggak boleh keluar ya, harus benar-benar stay di rumah semuanya sampai yang corona itu sembuh seperti dulu ya. Dan ini terakhir ya, Pak Sumo saya dulu kan nggak kena sendiri, dia itu bebas dulu. Yang kena itu saya, Bu Bos sama anak-anak 2, cuma Pak Bos yang belum kena. Ternyata kemarin ya kenanya 1 minggu dikurung dia di kamar, nggak keluar. Saya yang ngurusin beli makanan ini dan itu, terus jadi lebih sibuk ya. Jangankan ada bos di rumah, nggak ada bos di rumah saya juga udah super sibuk ya teman-teman. Kalaupun ada waktu paling itu saya cuma 10 menit 20 menit, itu pun kadang-kadang nakal. Kadang-kadang saya itu saking capeknya ya, tapi habis itu saya langsung ngebut ya teman-teman, langsung ngebut semua kerjaan saya harus beres, karena nggak ada yang gantiin ya. Kalau nggak beres hari ini, besok ketemu saya lagi gitu, nggak mungkin kan sama bosnya diberesin. Jadi intinya sama aja. Jadi kadang kalau saya lagi sakit nggak enak badan kan, saya tuh ambil waktu istirahat sebentar gitu, nggak dituntut semuanya harus beres, tapi sama aja besok ketemu saya lagi. Dan kadang ada yang kerjaan benar-benar nggak bisa diwakilkan, yaitu apa, menjemput anak sekolah, antar anak les, terus apa, ngurusin anak-anak intinya ya. Karena bos saya semuanya kerja, kerabat-kerabatnya juga pada kerja ya. Adapun yang nggak kerja tapi udah nggak mau apa ya, campur tangan, nggak mau bantu urus anak-anaknya, karena memang momongan saya itu super sabar ya, harus super sabar dan super tenaga untuk menghadapi mereka ya. Kalau sakit, kalau nggak, aduh sakit banget ya guys, kalau nggak kuat ya, nggak kuat mentalnya sama nggak kuat kesabarannya, itu hawanya itu kepengen mukul anak ya, seperti yang dilakukan bos
bos saya seperti itu ya, sering banget keras, melakukan kekerasan pada anak. Tapi itu nggak berlaku buat saya teman-teman. Senakal apapun omongan saya, walaupun orang tuanya itu menegaskan, menyuruh saya untuk tegas, tapi kan nggak harus memukul mereka gitu teman-teman. Tegas saya paling bentak gitu. Itu pun kalau udah mereka terlalu banget baru saya bentak-bentak ya. Kalau nggak saya masih ngomongnya halus-halus. Jadi untuk teman-teman yang ngira saya itu udah astagfirullah sakit banget, awas lakuin enaknya nyokoti baik. Kalau yang ngira itu saya udah benar-benar stop nggak mau kerja sama, itu salah ya teman-teman. Ini anak nakal banget nih, ganggu aja, mengigitin terus. Nggak tahu ini tumbuh gigi lagi apa, coba liatin. Jadi akan saya ceritakan ya sebenarnya di sini saya seperti apa kerjaannya. Sebenarnya saya tuh malu ya untuk cerita ini, karena ini apa ya, nggak seharusnya saya beberkan ya. Apalagi saya takut ya, takut keluarga saya nonton YouTube saya ya, karena mereka kadang sesekali ngintip YouTube saya. Saya takut keluarga saya tahu seperti apa penderitaan saya di sini. Saya nggak mau ya, terutama untuk ibu saya ya, saya nggak mau ibu saya tuh tahu penderitaan saya. Saya cuma ingin ibu saya tuh taunya saya senang ngasih duit gitu, gajian, apa ya, saya hanya pengen tahu ibu saya itu bahagianya saya aja, jangan sampai tahu penderitaan anaknya di sini seperti apa. Karena seorang ibu pasti akan sedih ya jika melihat anaknya menderita gitu, terus anaknya sakit, ini itu, pokoknya hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya nggak pernah pengen ya menceritakan sama keluarga saya, terutama ibu ya. Awas lakukan lalu ngalah ribu ibe. Maaf ya teman-teman, si keriting nakal banget nih. Hari ini aku digigit berkali-kali guys, ini tangannya sampai demot kayak gitu, ngecap giginya dia. Tuh masih aku disenggol-senggol. Kamu kenapa sih, usil banget Jadi setiap hari kayak gini ya teman-teman. Saya tuh tidur paling cepet, jangan ya keriting, duduk. Saya tidur itu paling cepet ya, paling cepet banget itu jam 1-an lebih ya, 1 malam lebih. Dan lebih seringnya saya tidur jam 2 ke bawah lah, 2-3. Kadang malah saya nggak tidur sama sekali ya teman-teman. Kalian tahu kenapa? Karena anak saya itu semuanya, dua-duanya tuh tidurnya nggak ada yang waras ya. Yang satu itu bangun berkali-kali, baik dia tuh mimpi atau dia itu apa, pengen ke WC pipis apa gimana gitu ya. Kadang juga dia tuh rewel, bikin alasan ini itu, hanya pengen tidur bareng sama saya. Tapi itu kan nggak mungkin ya, ranjangnya kecil banget guys. Jadi kalau saya tidur bareng dia tuh kaku, badannya kaku. Udah gitu ya, udah paling cepat saya tidur jam 1 malam. Udah gitu saya tidur terganggu teman-teman. Nggak bisa yang namanya saya tidur itu nggak ada gangguan sampai pagi, itu nggak bisa. Dan itu saya jalani udah hampir 4 tahun ya, nanti bulan 8 saya 4 tahun di sini. Tadinya dulu saya mau pindah, tapi pas itu corona lagi parah, akhirnya saya terpaksa lanjut di sini biar nggak ribet ya. Saya pikir karena gajinya gede, terus bisa nambah-nambah tabungan kayak gitu, tapi ternyata malah fisik saya yang rusak. Dan akhirnya di tahun ini ya, di kontrak yang kedua ini saya udah nyerah, dan saya insya Allah mau pindah ya teman-teman. Dan udah tidurnya kayak gitu ya, terganggu. Saya itu bangun itu jam 5 atau jam 5.30 ya, tergantung waktu subuh ya. Waktu subuh kadang ganti-ganti, kadang ada jam 5, jam 5:15, jam, pokoknya saya lihat jadwal waktu sholat subuh aja. Saya bangun, sholat subuh, habis itu kalau saya bisa tidur lagi sampai jam 6 ya. Jam 6 apa jam 6:15. Tapi kadang saya seringnya nggak bisa tidur, saya keranjang lagi, rebahan lagi, tapi nggak bisa tidur, cuma merem-merem doang, masih denger suara-suara kayak gitu. Kadang kucingnya juga berisik di luar ya teman-teman. Nah gitu saya bangun, saya mempersiapkan untuk sarapan pagi anak ya. Kalau Bu Bos sama Pak Bos nggak pernah sarapan di rumah, mereka tuh sarapan di luar ya. Saya cukup menyiapkan sarapan untuk anak-anak, terus nanti jam 7 bangunin anak. Dan gitu anak-anak pada sarapan, saya menyiapkan seragam ya, walaupun
bos saya itu tidak menyarankan saya menyiapkan, tapi anaknya kadang kan lelet. Saya pun gimana ya, kalau nggak seperti itu mereka tuh ya lama bisa telat ya teman-teman. Saya siapkan seragamnya, terus tasnya saya turunin ya, kan ditaruh di itu tempat tas, saya turunin. Habis itu kadang kalau bu bos lagi males, saya ngantarin anak sekolah ke bawah ya, nunggu bis sekolah, nggak perlu sampai sekolah, yang antar anak sekolah. Dan itu saya sambil nyuci ya, nyuci baju. Saya bangun tidur langsung masukin ke mesin ya, nyuci baju, walaupun jemurnya entah habis antar anak sekolah atau nantinya, pokoknya yang penting udah digiling aja gitu teman-teman. Nah udah gitu jam 8 anak-anak kan udah pergi sekolah. Nah bu bos biasanya kalau nggak nganterin anak sekolah itu cuci muka ya, cuci muka dia sampai jam setengah 9, sampai setengah 9. Udah gitu saya tuh kalau biasanya mereka tuh makan pakai piring atau pakai mangkuk, saya cuci dulu mangkuknya sama gelas-gelasnya. Kalau nggak pakai mangkuk atau piring, saya nyuci gelasnya tuh tunggu bu bos sama pak bos keluar rumah, baru saya cuci gelas-gelas mereka teman-teman. Jadi setelah itu kalau bu bos udah beres ya, dari per kamar mandian ya, per toiletan dia udah beres, udah cuci muka, udah ganti baju, udah dandan gitu, giliran saya ngurusin anak-anak bulu ya. Anak-anak bulu tiap hari juga dilap ya badannya teman-teman, walaupun mereka tuh nggak keluar rumah maksudnya, saya tetap ngelap tiap hari, karena kan mereka juga sering pipop ke pasir itu ya teman-teman, jadi kotor, karena dia tuh jalan kemana-mana, keranjang, ke sofa mana, jadi harus bersih ya teman-teman, untuk mengantisipasi. Kadang kan kaki mereka ada kotorannya nggak sengaja gitu, jadi harus saya bersihin setiap hari ya. Kadang saya bersihin dulu pakai tisu basah itu kakinya, buku-bukunya yang kadang ada bekas itu ya, TA1 saya bersihin dulu, baru saya ngelap badan-badan mereka ya teman-teman. Ngelap 4 kucing aja itu lama ya teman-teman, kadang banyak dramanya, kabur lah, terus kadang main-main lah, gigit-gigit lah kayak gitu. Jadi perlu kesabaran juga ya, sama kayak ngurus anak orang. Nah mereka udah cantik ya, udah saya lap semua ini anak-anak bulunya. Habis itu oh iya saya lupa, bangun tidur saya langsung ngasih makan mereka ya, makanan kering. Nah habis cuci muka mereka udah beres semua, saya sampai jam 9 biasanya, kurang jam 9 saya itu beresin mangkuk kucing ya. Kalau mereka nggak habis, saya taruh ke tupperware kecil, jadi biar terbiasa waktunya makan pagi ya jam sekian sampai jam sekian, biar mereka itu punya tanggung jawab ya, punya pemahaman bahwa sarapan itu jam berapa sampai jam berapa, biar nggak seenaknya gitu ya. Nanti siang baru saya kasih lagi sekitar jam 1 apa jam setengah 1 gitu teman-teman. Nah habis itu jam 9 biasanya itu bu bos berangkat kerja ya teman-teman. Kalau pak bos itu nggak pasti, kadang pagi banget jam 6.30, kadang juga siang setengah 10, kadang juga jam 10, nggak pasti ya. Kalau bu bos sudah pasti jam 9 dia udah pergi. Nah kalau mereka udah pergi, terus tinggal saya itu lanjut ya, beres-beres biasa kegiatan rumah ya. Nah selama beres-beres rumah itu ya nyapu, ngepel, kadang nyetrika, tapi nyetrika nggak setiap hari ya teman-teman. Jemur baju, terus ya lap-lap rumah lah biasa ya, seperti kegiatan sehari-hari seorang TKW ya, lap-lap, nyapu, ngepel, nyuci toilet, ini dan itu. Ya memang rumahnya di sini kecil teman-teman, tapi tuh barangnya ruwet-ruwet banget, terus ditambah ada kucing 4 ya, kadang nakal banget ya. Udah saya bersihin tiba-tiba dia tuh berantakin tisu, atau kadang dia tuh muntah karena mungkin habis ngejilat bulunya ya, muntah. Terus kadang dia tuh gigit plastik jadi muntah. Nah otomatis kan lantai itu kotor ya, mau nggak mau saat itu juga saya bersihkan. Nah udah gitu saya juga punya tanggung jawab yang di luar rumah ya. Rumah satunya lagi rumah bibinya majikan saya dan kerabatnya yang satu lagi ya. Di sana yang bibinya itu ada anjing satu ya, udah tua anjingnya, kalau nggak salah 12 tahun atau 13 tahun umurnya, dia udah tua ya anjingnya. Jadi kalau dia terjatuh itu dia nggak bisa bangun lagi ya teman-teman. Dan saya itu pantau dari kamera, kadang yang punyanya juga yang mantau ya, terus kelihatan dia jatuh langsung telepon saya, otomatis saya mau nggak mau, sibuk nggak sibuk di sini lagi ngapain, tetap harus cepet ke sana ya, cepet-cepet. Kalau nggak kan kasihan itu anjingnya.
Jadi di sana tuh saya nggak ada tugas lainnya, cuma membantu anjingnya doang. Kalau jatuh, terus kadang kalau dia numpahin air apa gimana gitu, saya ke sana cuma untuk itu doang ya, nggak bertanggung jawab bersihin rumahnya. Dan satu lagi kerabatnya majikan saya itu ada 2 anjing dan 2 kucing ya. Yang biasa saya upload itu kucing putih yang rambutnya panjang ya, long hair, sama kucing biasa masih saudaranya si Buntet ya, adiknya si Buntet, generasi setelah Buntet. Aduh, aja nyokot lah. Dan yang itu yang satu lagi ya, kerabat yang satu lagi itu jauh banget teman-teman. Kalau bibinya itu cuma dari rumah sini ke rumah itu cuma sekitar 10 atau 15 menit. Tapi yang satu lagi ini yang punya 2 kucing sama 2 anjing itu, saya berjalan setengah jam lebih teman-teman. 35 menit itu pun saya jalannya cepet banget ya. Kalau jalannya kayak Ratu Ayu itu mungkin ya sampai 45 menit ya. Tapi saya itu cepet-cepet nyingkat waktu karena saya juga sibuk ya teman-teman. Udah gitu saya nggak dikasih fasilitas sepeda atau ngasih uang untuk kesana naik taksi apa itu, soalnya di sana itu nggak ada bis yang kesana ya, tempat terpencil, rumah teras itu. Ke tempat yang satu lagi itu memakan setengah jam lebih itu ya, itu bolak-balik kan saya udah sejam lebih teman-teman, udah capek. Kadang kalau musim dingin banget, karena tempatnya di situ kan terpencil ya, seperti tempatnya budenya kakak iparnya Bu Bos kan juga di itu Maple Garden, di pojok itu jurang. Kalau ini bukan di pojok jurang tapi ya di pojokan kayak gitulah, sepi. Tapi ya banyak sih, udah mulai banyak rumah teras gitu. Kesana itu bolak-balik setengah jam, sejam lebih ya teman-teman. Udah gitu saya kadang itu jadwalnya pasar ya, saya harus pasar belanja. Udah gitu saya itu pasar itu bukan saya yang bukan majikan saya yang mengatur menu ya, hari ini menunya ini itu ABCD kayak gitu, tapi saya sendiri yang harus mikir menu hari Senin sampai hari Jumat. Kalau hari Sabtu enggak ya. Kalau hari Sabtu tuh random, kadang makan di luar, kadang ke rumah saudaranya, kadang juga masak gitu, masak dadakan, belanja dadakan. Jadi yang seringnya itu hari Senin sampai Jumat itu saya mikir menu ya, mikir menu, anggaran belanja saya juga mikir kira-kira berapa. Terus belum yang peralatan-peralatan rumah ya, yang obat-obat toilet atau obat pel, terus sampo, ya, sabun dan lain sebagainya, itu semua saya yang ngurus ya teman-teman. Jadi saya tuh apa ya, semuanya di sini tuh semuanya saya yang ngurus. Majikan itu nggak mau tahu, mereka itu hanya taunya gaji saya, ngasih uang belanja, anggaran berapa tinggal minta ya. Kalau saya itu nggak ngitungnya bener-bener tekor ya teman-teman. Jadi saya itu kerja itu nggak bisa rileks ya, otak maju terus, baik itu mikir belanjaan, mikir menu ya. Sampai kadang saya nggak bisa nelen makanan karena saya itu saking kenyangnya mikir makanan, terus masak terus, nggak ada liburnya ya. Jadi sampai gedek sendiri itu teman-teman. Udah gitu saya itu aktivitasnya itu diganggu terus ya teman-teman, nggak bisa tenang. Jadi lagi ngepel lagi ngapa, tiba-tiba ditelepon suruh lihat anjingnya yang di sana, anjing kerabat yang satunya. Kadang yang satunya saya udah pulang ke rumah, yang satunya telepon kucingnya anjingnya gini gitu, saya terpaksa balik lagi ke situ. Jadi bolak-balik sampai kaki saya itu tulangnya kayak mau patah teman-teman. Aduh, beginilah dibalik gaji saya teman-teman, nggak gampang untuk menjadi saya. Jadi untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang mengira itu saya itu udah nggak mau kerja sama, itu salah ya. Karena hanya kemarin aja peristiwa 1 minggu itu, 1 minggu lebih, 1 minggu berapa hari ya, majikan saya kena corona, saya di rumah bener-bener sibuknya nggak ketulungan, boro-boro nonton video ya. Buat konten aja saya itu asal-asalan, asal upload. Mungkin yang rutin nonton saya itu, yang benar-benar nyimak pasti tahu ya. Dan itu benar-benar perubahan drastis banget ya. 1 minggu yang biasanya saya itu balas komentar paling telat 2 hari atau 3 hari, langsung saya kunjungi videonya ya. Dan kemarin itu blas sama sekali ya, babar blas. 1 minggu itu saya benar-benar libur. Dan yang suka berkunjung bolak-balik tuh ada yang mungkin memperhitungkan saya udah berkunjung berapa kali, terus
ada juga yang random suka-suka ya, ikhlas lahir batin, nggak mengharapkan saya membalas berapa kali gitu. Tapi yang suka perhitungan ya, saya camkan pada kalian semua ya. Saya nggak memaksa kalian untuk akhir-akhir ini, karena saya itu masih banyak banget video yang belum saya balas komentar dan saya kunjung balik, dan semua itu nggak semua yang udah saya subscribe, ada pula yang beberapa bahkan banyak ya belum saya subscribe balik. Dan saya nonton video yang belum saya subscribe itu nggak cukup satu ya, saya selalu nonton 3 video lah teman-teman, untuk menghindari spam ya, karena saya juga nggak mau ya dikasih spam sama orang. Jadi saya itu lebih baik seperti itu. Jadi untuk kalian yang mengharapkan 1:1, misalnya saya sampai nonton punya saya 1, saya harus balikin 1, 2 harus balikin 2, saya mohon maaf banget ya. Saya mohon maaf yang pikirannya seperti itu, prinsipnya seperti itu. Tolong jangan kunjung balik saya dulu sampai saya itu kunjung balik. Saya anggapannya saya utangnya lunas dulu baru sampai kunjungi ya. Kalau yang keberatan seperti itu, karena saya tidak bisa dipaksa ya. Semarah apapun kalian, sekecewa apapun kalian memarahi saya karena saya nggak kunjung balik, kalian udah kunjung bolak-balik, saya belum kunjung balik, itu nggak akan ngaruh ya teman-teman. Karena saya itu sekarang ini lagi membalas komentar-komentar dari video yang apa ya, udah ada 9 video lagi kayaknya kalau nggak salah yang belum saya balas. Jadi saya utamakan video-video yang dulu ya, yang belum saya balas. Saya itu random, nggak saya pilih satu-satu siapapun itu. Jadi saya pilih random dari video tersebut, misalnya 9 video, jadi 9 video yang dari bawah dulu saya utamakan gitu ya teman-teman. Jadi inilah penjelasan saya teman-teman, kenapa akhir-akhir ini ya saya tuh lelet belum kunjung balik, padahal cuma 1 minggu ya saya libur, bisa seburuk ini dampaknya ya. Sampai ada yang komen katanya udah nggak mau kerja sama, ada yang bilang katanya sombong, ada yang bilang katanya kacang lupa kulitnya gitu. Sebenarnya apa ya yang saya sombongkan, karena saya juga view-nya masih sepi ya. Ini gara-gara lebaran aja, mungkin orang pada piknik ya, view-nya mulai ngedrop dari lebaran. Terus udah gitu ditambah majikan saya tuh stay di rumah sakit ya, jadi saya sibuk banget, saya libur 1 minggu, nggak nonton, nggak kunjung balik, dan view saya itu sedikit banget ya teman-teman. Apa yang saya sombongkan? Nggak ada. Saya pun masih perlu ya tonton-menonton ya teman-teman, cuman saya itu slow, nggak bisa fast respon gitu, nggak bisa barbar, nggak bisa langsung instan gitu balasnya teman-teman. Jadi saya balas dari video yang terbawah yang belum saya komen dan kunjung balik. Saya nggak pilih-pilih, random, semuanya itu sesuai urutan ya. Jadi yang nggak sabaran, saya mohon maaf, silahkan saja bisa di skip saja channel saya ya. Kalau perlu unsub saja ya, kalau nggak sabaran seperti itu. Saya nggak sanggup untuk tepat waktu ya, karena saya di sini kerja, ikut orang, bukan sedang bermain. Yang di rumah aja di Indonesia, mungkin ibu rumah tangga mungkin juga sama ya, punya kesibukan, nggak mungkin nganggur-ngangguran, kecuali yang ibu rumah tangga punya pembantu ya, ada yang ngurusin, ngebantuin gitu, mungkin bisa ya mantengin YouTube setiap hari. Dan ada juga yang komen gini, kan saya bilang, Kak, saya kan TKW di sini, jadi saya tuh nggak bisa on by, nggak bisa standby, maksudnya nggak bisa tepat waktu gitu. Terus dia balasnya gini, katanya, saya juga punya teman TKW, tapi dia selalu standby kok, selalu tepat waktu kok. Nah orang yang seperti ini nggak paham ya teman-teman. Dia itu nggak tahu yang namanya TKW ini nggak semuanya sama ya, nggak semuanya nasibnya sama. Mungkin yang TKW yang disebut dia itu mungkin orangnya tuh relax, kerjanya relax, terus mungkin juga HP-nya banyak ya, HP-nya banyak, jadi bisa langsung nonton 1, 2, 3, misalnya punya 5 HP apa 3 HP, kan bisa itu muter semua ya HP-nya. Nah terus kesibukan kan beda ya, kalau saya sibuk banget, terus terang saya jangankan untuk nge-YouTube ya, konten saya juga asal-asalan, terus saya juga makan buru-buru, kadang nggak sempat makan, malah bahkan maaf ya jorok, untuk setor ke WC aja itu ya, mandi, terus pipis, kalau pipis bisa cepet ya, BAB itu saya bisa sampai dipotong-potong kenikmatannya ya teman-teman, saking sibuknya. Terus ada pula yang bilang si A itu juga channel banyak subscribernya, subreknya udah banyak, tapi dia selalu cepat gesit kunjung balik ke teman-teman pemula. Nah kembali lagi ya, kita harus saling menyadari ya teman-teman, kesibukan orang berbeda, terus fasilitas orang juga berbeda ya teman-teman.
Kalau saya pribadi cuma punya 2 HP. Nah, kebetulan HP yang satu lagi itu rusak. Nah, ini rusak, retak ya ininya ya. Dan ini kalau saya itu nggak kontrol, kena tangan saya itu bisa berdarah ya. Karena ini yang rusak itu layar aslinya, bukan layar pelindungnya. Saya itu nggak kepikiran untuk beli layar pelindungnya karena saya tidak pernah menjatuhkan HP ya teman-teman. Yang dikasih layar pelindung ini HP yang buat saya konten, dan ini itu dari bos saya, dan beliau itu langsung belikan layar pelindungnya ya, langsung dipasang pas dibelikan sama Pak Bos, langsung dikasih casing, langsung dikasih apa itu namanya pelindung layar lah, apa itu sih namanya, tempered glass apa sih, nggak ngerti aku. Nah, itu jatuh ya. Kalian tahu kenapa bisa jatuh? Saya itu lagi ngelap lampu ya, saya itu lagi naik ketinggian di apa itu namanya, tangga aluminium itu yang kayak gini yang bisa dilipat. Saya itu naik ke atas, saya ngelap itu lampu. Nah, saya itu posisi ngantuk banget ya, ngantuk banget. Terus HP padahal saya sakuin yang di saku, cuma saku saya kurang dalam teman-teman. Dan pas itu saya ngantuk, untung aja bukan saya yang jatuh ya. Kalau jatuh tuh keder, saya bisa patah tulang kali. 3 meteran ya teman-teman. Itu tinggi ya lampu yang di atas. Untung aja HP saya yang jatuh ya teman-teman. HP saya yang pecah. Coba kalau saya yang jatuh udah gitu tertimpa tangga aluminium, apa yang terjadi buat saya? Alhamdulillah Allah masih sayang ya sama saya teman-teman. Jadi yang jatuh itu HP saya ya. HP saya kan kalau jatuh rusak saya masih bisa beli ya. Tapi kalau saya yang jatuh, saya yang rusak, gimana itu teman-teman? Repot kan? Dan saya nggak bisa kerja, udah gitu kecelakaan ya. Pasti saya tuh terhambat lagi ya kerjaannya. Kan nggak mungkin saya di sini harus sakit-sakitan istirahat terus, itu nggak mungkin. Saya punya tanggung jawab untuk kerja ya, sesuai kontrak ya. Harus ibaratnya apa sih ya, udah dibayar, udah diganti dengan kontrak ya, tenaga saya tuh harus tanggung jawab dengan kontrak kerja saya teman-teman. Jadi saya harus profesional dalam keadaan apapun ya. Jadi sekali lagi saya sarankan ya untuk teman-teman yang merasa dirugikan oleh saya karena udah nonton bolak-balik, belum saya tonton balik. Sebenarnya saya bukan niat nggak mau nonton balik ya teman-teman, tapi saya lagi menyicil nonton balik, cuma belum sampai channel teman-teman. Karena saya itu nggak pilih-pilih, saya random, saya tonton balik berdasarkan urutan di komentar ya, dari video terbawah. Jadi mungkin yang udah naik ke atas gitu, yang udah komen bolak-balik belum saya kunjungi, saya mohon maaf. Jadi saran saya, kalian jangan tonton dulu sampai saya lunas ya. Yang kalian berpikiran seperti itu, saya mohon jangan tonton dulu sampai saya lunas. Tapi untuk yang lain-lain yang selalu support tanpa batas, unlimited, ikhlas lahir batin, saya ucapkan terima kasih. Dan saya juga mohon maaf belum saya kunjung balik ya. Dan orang-orang yang seperti itu saya pikir juga tahu ya, karena biasanya orang yang seperti itu benar-benar menyimak apa keluhan saya di sini. Saya juga kadang berpikiran yang berkomentar seperti ini mungkin satu nggak nonton video live streaming saya nggak menyalahkan ya, karena live streaming itu videonya panjang durasinya sampai 1 jam ya teman-teman. Jadi saya nggak menyalahkan teman-teman nggak nonton, kadang juga mungkin sibuk. Terus 2, saya juga kadang berpikir ya, tapi mudah-mudahan ini ya pikiran buruk saya aja, mungkin ada setan 2 menitan ya, cuma nonton 2 menit belum selesai tinggal kabur, jadi nggak tahu isi video saya itu sampai mana itu ya. Terus dengan penjelasan saya mungkin belum sempat mendengar penjelasan saya udah kabur duluan nontonnya, itu setan 2 menit ya, banyak yang kayak gitu ya. Jadi ya saya nggak menuduh siapa-siapanya ya, cuma prediksi seperti itulah mungkin. Terus mungkin juga ya lagi pas nonton ada gangguan, misalnya anaknya atau bosnya yang lagi kerja gitu, jadi mungkin belum nonton sampai full, nggak tahu penjelasan saya udah kabur ya. Jadi ya gimana lagi ya, saya pun tidak pernah ya menekankan teman-teman yang saya kunjung bolak-balik belum kunjung balik, saya nggak pernah menyalahkan ya, karena saya itu random orangnya ya. Kalau saya udah balas semua komentar, udah balas semua video, dan ada teman-teman yang lewat di beranda itu random, nggak saya pilih-pilih siapapun, pasti saya tonton ya, walaupun kadang nggak nonton balik punya saya. Karena kadang saya juga pernah menemuin suatu channel ya yang
Saya pikir dia itu subscribe-nya itu pilih-pilih ya. Pilih-pilih gimana? Mungkin misalnya kayak gini ya, channel tersebut itu seorang pegawai negeri gitu. Terus dia itu nggak senang yang namanya subscriber seperti misalnya saya TKW gitu, nggak senang. Jadi yang dia cari itu yang apa itu ya, bertahta gitu, bertahta gitu, misalnya pegawai negeri, misalnya TNI, apa polisi, apa yang ya yang punya pangkatan kayak gitu ya teman-teman. Saya pernah menemui channel yang seperti itu, tapi bukan berarti saya itu nggak mau nonton lagi ya, tetap saya tonton terus. Dan akhirnya endingnya ketika saya tuh ternyata itu berteman dengan teman-teman favoritnya dia, dia sekarang sering nyamperin ya. Jadi gimana ya, dari sini kita bisa berkesimpulan ya, jangan pernah memilih-milih temen ya, bisa untuk kerjasama di YouTube, baik itu teman maksudnya TKW ataupun ibu rumah tangga, mau PNS ke, mau tukang game ke, mau tukang joget ke, aerobik, apapun itu ya. Yang penting bukan konten yang melanggar peraturan YouTube. Kita sepatutnya kita saling support ya teman-teman, nggak usah kita pilih-pilih ya, kita tuh siapa, kita tuh semua sama manusia ya. Jadi nggak usah lah kita pilih-pilih, misalnya channel yang cewek cantik cowok yang ganteng-ganteng baru direspon aja gitu, jangan ya. Kita itu harus random, kita itu nggak boleh ya pilih-pilih seperti itu ya teman-teman. Kalau orang yang pilih-pilih seperti itu saya yakin susah berkembangnya, tidak bisa, mungkin bisa berkembang tapi nggak bisa berkembang seperti yang random ya, pasti. Jadi kita itu ya janganlah memilih-milih teman. Terus kita juga harus saling ngerti gitu ya, setiap orang itu punya kesibukan berbeda, punya fasilitas berbeda. Misalnya kesibukannya itu ya seperti saya misalnya TKW, nggak selamanya tuh bisa langsung balas konten dengan instan, punya kesibukan. Terus saya juga perlu istirahat, tapi ternyata saya sama sekali nggak bisa istirahat teman-teman. Jadi saya itu istirahat paling tidak 1, 2, 3 jam, itu pun kadang masih diganggu ya teman-teman. Nggak bisa yang namanya saya istirahat 100% di sini, ngantuknya hilang nggak pernah ya teman-teman. Tiap hari saya sakit kepala. Terus masalah fasilitas ya teman-teman, nggak semua orang itu HP-nya 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau saya pribadi 2 dan 1 rusak. Inilah jadi biang kerok karena saya itu jadi telat berkunjung dan banyak komentar-komentar negatif ya gara-gara ini HP saya rusak. Terus majikan saya itu sakit, 1 minggu stay di rumah, bahkan lebih ya. Saya lebih sibuk, nggak ada majikan juga, saya udah sibuknya minta ampun ya, ditambah ada majikan di rumah, udah gitu COVID ya. Jadi kayak kedatangan malaikat Jibril, harus semprot sana semprot sini biar malaikat Jibrilnya nggak datang katanya. Jadi saya tolong ya untuk teman-teman dari ini ambil pelajaran ya, kita jangan menjudge seseorang ya dari pemandangan kita sendiri. Kita harus lihat dia itu siapa, dia itu bagaimana gitu. Jadi kita harus positive thinking ya, jangan selalu negative thinking. Orang yang selalu punya negative thinking itu jiwanya nggak pernah bahagia dan puas, pasti selalu mencari kesalahan orang lain ya, tanpa mengontrol dia sendiri gitu. Jadi kita itu jangan egois ya teman-teman, kita harus tahu. Misalnya kayak teman-teman kita itu HP-nya cuma 1, dia mati-matian saling kunjung, kadang juga punya kesibukan, ada ngasuh anak, jadi ibu rumah tangga atau jadi TKW seperti saya ya. Dan seperti saya ini udah merasakan banget ya, cuma 1 HP keder banget untuk berkunjung ya. Biasanya saya pakai 2 HP aja itu lumayan ya, lama ya. Ini malah 1 HP ditambah kemarin majikan saya sakit 1 minggu lebih, udah gitu saya kerjanya selalu diganggu, banyak iklan ya. Dan HP saya ini ya yang buat konten ini itu nggak pernah free ya teman-teman, sering dapat telepon, lagi kerja, lagi bikin konten di telepon, lagi kerja di telepon. Jadi HP ini sering saya cas bolak-balik, habis baterai ya, cepet habis baterainya. Kadang anak saya di sekolah karena dia udah punya HP ya, lagi istirahat telepon video callan, kalau nggak digubris marah-marah nangis gitu. Jadi saya harus sabar, harus bisa ya, harus serba bisa. Terus Bu Bos sama Pak Bos ya, kalau telepon saya itu nggak diangkat-angkat, mereka langsung marah-marah. Mereka langsung bilang, buat apa kamu punya HP di telepon susah gitu, pasti. Nanti kalau saya HP-nya alasannya dicas,
terus habis baterai. Lebih marah lagi, katanya bilang jangan sampai HP-mu tuh habis baterai, karena kita bisa telepon sewaktu-waktu kita butuh apa-apa, takutnya darurat kayak gitu. Terus bos saya juga ada benarnya sih menyarankan jangan sampai HP-mu tuh mati, takutnya keluargamu di rumah ada apa-apa kamu nggak tahu gitu ya. Ada baiknya juga sih teman-teman. Jadi saya tuh nggak pernah ya namanya HP sampai mati ya, tetap standby, saya sakuin ya kemana-mana, ke toilet pun saya bawa teman-teman. Saya rasa sekian ya teman-teman, saya ini panjang lebar banget ya, karena kebetulan semalam saya ngelembur ya untuk pekerjaan hari ini. Saya ngebut karena kemarin itu Pak Pus sama Bu Pus pulang cepat, jadi saya bisa mengerjakan kerjaan yang lain supaya hari ini agak nyantai ya. Dan ini konten kayaknya udah panjang lebar ya, kayak orang ceramah aja. Saya juga udah capek, saya juga udah lapar ya, belum makan nasi. Jadi saya rasa sekian saja video dari saya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa dukung terus dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan yang belum saya kunjung balik, saya minta maaf dan mohon bersabar. Saya akan kunjung balik ya, pasti pelan-pelan, walaupun saya itu lelet ya, tapi saya pasti kunjung balik, walaupun hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, pokoknya saya kunjung balik. Semuanya random ya, nggak ada yang saya skip ya teman-teman, kecuali yang nggak punya video, nggak punya channel, cuma komentar, yaitu penonton alami ya. Kalau yang punya channel, saya pasti kunjungin semua ya teman-teman, satu persatu. Tapi mohon maaf saya nggak bisa cepet-cepet ya, karena saya sekarang apalagi HP-nya cuma satu ya, yang satu itu rusak itu karena jatuh ya. Mungkin nanti saatnya saya akan beli HP baru lagi ya, tapi bukan sekarang, karena saya lagi cari majikan baru ya. Dan nanti kalau saya udah masuk ke majikan baru saya akan mau beli HP lagi ya. Syukur-syukur banyak ya, lebih dari 2 ya, HP kentang apa kayak yang buat bisa nonton YouTube gitu ya teman-teman. Terima kasih, sekian saja video dari saya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan, karena saya juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan ya teman-teman. Terima kasih, salam ngapak, orang kepenak, dan salam sukses berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.